Ya, selamat malam semua. Kembali lagi dengan saya Dina Dwi Rahyuning Tias. Saya salah satu siswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, yaitu di STIPA. Ya, saya sekarang bersama dengan Bapak Andre. Saya ingin mewawancarai dia. Ya, kita mulai aja ya, Pak. Monggo, silakan Mbak Tina. Ya, menurut Bapak nih, konsumsi rumah tangga menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, laju pertumbuhannya naik atau menurun di kuartal 1 2020. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Lesmana dari NU Damai Channel TV, menjawab pertanyaan dari Mbak Dina. Konsumsi rumah tangga pada kuartal pertama tahun 2020 menurut data Badan Pusat Statistik BPS, laju pertumbuhannya sebenarnya menurun dari pertumbuhan kuartal 1 tahun 2019 yang mencapai 5,02%, sedangkan kuartal 1 tahun 2020 ini hanya sebesar 2,84%, artinya mengalami penurunan daripada tahun yang lalu. Meski begitu, ada beberapa komponen pengeluaran dalam konsumsi yang rumah tangga masih bisa mengalami pertumbuhan. Kami mencatat di sini ada di tengah perlambatan komponen lainnya. Mungkin itu. Sangat menurun sekali ya Pak, dari tahun kemarin dengan tahun sekarang ya Pak ya. Oke, karena adanya masa pandemi COVID-19 ini ya. Sangat berpengaruh sekali ya Pak ya. Ya, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apa komponen yang masih bisa tumbuh di kuartal 1 2020 yang mana konsumsi masyarakat minimum karena adanya pandemi COVID-19? Untuk komponen yang masih bisa mengalami pertumbuhan itu adalah komponen antara lain sektor perumahan dan perlengkapan rumah tangga yang tercatat tumbuh sebesar 4,47%. Lalu hal ini sangat meningkat dibandingkan kuartal 1 tahun 2019 yang hanya sebesar 4,39%. Di sini ada peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya dari ya Pak tahun ya. sebelumnya. Komponen kesehatan juga mengalami peningkatan, juga sektor pendidikan yang tercatat tumbuh sampai sebesar 7,85%. Pertumbuhan ini meningkat dan di kuartal pertama tahun yang lalu yang hanya sebesar 5,54%. Jadi masih ada komponen yang mengalami kenaikan di kuartal pertama tahun 2020, khususnya kaitannya sama sektor perumahan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga. Jadi pendidikan sama kesehatan dari tahun sebelumnya sama tahun sekarang lebih meningkat ya Pak ya? Oke, ini juga bagian dari mungkin kaitannya sama penanganan COVID-19 ini secara pertumbuhan kebutuhan di sektor kesehatan otomatis mengalami banyak hal yang ada aktivitas yang konsumtif dan ada kegiatan. Untuk pertanyaannya yang lagi Pak, untuk konsumsi rumah tangga atau masyarakat, laju pertumbuhan minimum itu strukturnya apa Pak? Untuk strukturnya, sementara itu pertumbuhan komponen makan dan minuman selain restoran itu tercatat mengalami penurunan sebesar 5,10%. Ini menurun tipis dari pertumbuhan di kuartal pertama tahun 2019.
yang sebesar 5,32%. Hotel pun juga mengalami penurunan dari 6,54% menjadi 2,39%. Wah, sayang sekali ya Pak. Padahal tahun kemarin itu tempat wisata lebih tinggi, penginapan juga lebih tinggi ya. Oke, ya artinya di program pemerintah kan sudah mencanangkan adanya peningkatan sektor wisata dan peningkatan sektor jasa untuk pelayanan hotel dan juga pertumbuhan komponen kuliner. Itu juga banyak masyarakat kita kan tergantung oleh sektor perdagangan. Untuk banyak, dan dampak COVID-19 ini sangat berdampak sekali pada sektor perdagangan dan wisata ya Pak ya, tentunya ya. Jasa khususnya di wisata. Untuk hotel ini. Hotel yang tercatat turun itu sampai sebesar 6,54% menjadi 2,3%. Oh, itu sangat turun sekali Pak. Ini bisa dipahami ya karena adanya pembatasan sosial dan COVID-19 ini ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi ya Pak ya. Menurut Bapak nih, kan kita nih banyak ya pengguna rokok, dan pemerintah tuh sudah pernah ini Pak untuk memberitakan ya untuk menaikkan harga rokok. Nah, tapi menurut Bapak nih ya, itu efisien atau tidak sih Pak? Kalau di satu sisi mungkin dengan menaikkan untuk rokok itu sebenarnya bisa jadi efektif. Namun di sisi yang lain untuk penikmat rokok ini itu bagi masyarakat Indonesia itu sangat primer. Itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat primer, dan bisa dibuktikan di saat harga rokok dinaikkan pun tingkat konsumtif terhadap masyarakat terhadap rokok pun cukup masih tinggi. Nah, ini masih terbukti harga cukai rokok juga masih juga tembakau juga cukup tinggi. Hal ini berdasarkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 itu Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dengan tingkat konsumsi rokok itu sebesar 1,675 batang rokok per kapita per tahunnya. Artinya rokok itu bagi sebagian masyarakat itu sudah menjadi kebutuhan primer yang nggak bisa terpisahkan. Nah, kalau kaitannya kemarin dengan dinaikkan pajak rokok kan itu kan juga bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi sebenarnya untuk mengurangi pemakaian rokok ya terlalu banyak. Terutama kan banyak juga yang anak di bawah umur juga merokok ya Pak ya. Itu juga ya, itu yang patut disesalkan. Itu kan memang bagian dari tugas orang tua dan para guru untuk mengawasi anak-anak menggunakan rokok. Namun kalau di strategi ini pemerintah untuk membantu kerugian dari BPJS. Kemarin kan dengan harapan dinaikkan pajak rokok itu untuk menutupi kerugian BPJS. Nah ini Pak, pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Apa kiat di masa pandemi COVID-19 agar konsumsi masyarakat pertumbuhannya bisa stabil? Untuk kiat-kiatnya sih saya rasa dengan meningkatkan permintaan masyarakat. Jadi sekarang tergantung oleh para pelaku usaha kayak di sektor perdagangan, jasa,
industri dan lainnya itu untuk meningkatkan produksinya yang berkaitan dengan permintaan masyarakat. Isu besar sekarang ini di sisi permintaan, kalau dari penawaran tidak ada masalah, dan saya yakin untuk permintaan masyarakat akan tetap tercukupi. Jadi sebenarnya tergantung kreativitas para pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. Semakin mereka bisa mengatasi karena adanya pandemi COVID-19 ini, para pelaku ekonomi Indonesia kreatif untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang lain, saya rasa sih konsumsi masyarakat tetap akan. Menurut Bapak apakah mungkin stabil dengan yang pemerintah nih kasih BLT, bantuan langsung tunai, sama yang di PHK itu dengan cara prakerja, itu masuk untuk stabil nggak sih Pak? Bantuan itu bantuan dari pemerintah itu kan hanya sifatnya membantu kebutuhan yang sifatnya temporer, sementara, artinya hanya memberikan subsidi. Ya kalau ditanya pasti ada manfaatnya, namun sejatinya itu tergantung dari para pelaku ekonomi sendiri. Kalau intinya mereka bisa membuat istilahnya itu memberikan semacam penawaran, memberikan penawaran yang bisa untuk masyarakat itu terpenuhi kebutuhan konsumsinya terpenuhi, saya yakin itu akan stabil saja ya Pak ya? Tetap stabil, tetap tercukupi untuk kebutuhan masyarakat, konsumsi masyarakat. Oke, baik Pak, sampai sini aja pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Pak, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih, baik Pak. Oke guys, itu sekian dari Bapak Andre. Wah, banyak sekali ya Pak informasi yang dapat dari Bapaknya ini, yang kita dapat juga. Ya, terima kasih yang sudah menonton di channel saya. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Terima kasih.